Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa untuk bersama-sama menuju jalan yang sudah disampaikan oleh Pak. Salam semoga Allah berkesanjungan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita selamanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Bogor, yang terhormat rekan-rekan pembina dan seluruh rekan guru yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Menikah acara selanjutnya yakni doa pembuka yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Anwar. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agar kegiatan kita di siang hari ini mendapat kelancaran dan kemudahan. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Demikian tadi doa pembuka yang sudah disampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Bogor kepada Bapak Rahmatullahi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan pertama-tama Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan program. Dan juga tidak lupa salam dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kemudian hari. Baik, yang terhormat Bapak Ibu guru staf telah hadir di sini, khususnya untuk Pak Pras dan juga rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian, kiranya ini tidak terbatas kepada PNS, non PNS, kiranya juga untuk mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Nah, pelaksanaan ini sekarang kiranya dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kegiatan aksi nyata, yaitu budaya positif. Ya, nah, ini budaya positif memang ciri khas daripada persekolahan itu harus memiliki budaya-budaya khususnya untuk di persekolahan. Ya, jadi seperti itu kiranya pemaparan nanti dari Pak Pras apa sebenarnya budaya positif tersebut. Akhirnya kita menyimak sampai di mana modul tersebut memang kita tersampaikan kepada sekolah-sekolah yang menjadi tempat kegiatan politik tersebut. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan destinasi materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Prasetya di Nugraha SPD pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian Bapak dan Ibu, saya berdiri ya, biar semangat. Saya kalau duduk mungkin kepala saya juga ngantuk begitu. Jadi kalau berdiri insya Allah mudah-mudahan bisa tetap semangat dan bisa juga membagikan semangat Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, untuk materi ini adalah kegiatan diseminasi materi modul 1.4 budaya positif, di mana modul ini adalah modul 1 dan
sampai ke modul 1.4 ini sudah melewati dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Calon guru penggerak ini harus mengibaskan materi ini kepada Bapak dan Ibu, karena supaya bisa di setiap sekolah, ya, terutama di sekolah kita ini adanya pergeseran budaya. Kita tahu kan budaya ini cenderungnya ke arah budaya mendidik, Bapak dan Ibu, ya, budaya mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa, ya, menjadikan ilmu ini sebagai cara baru untuk mendidik siswa-siswa kita, murid-murid kita. Sebenarnya ini sudah lama, ya, ini adalah sebuah penelitian yang sudah dilakukan di luar sana, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah melakukan itu, tapi secara tidak sadar gitu. Hanya saja ada ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak tidak berhubungan, padahal kita sudah melakukan itu. Saya yakin Bapak dan Ibu ini adalah guru-guru hebat. Siswa kita ini kurang lebih 1.600. Setiap tahun meluluskan 500. Kalau mereka lulus semua berarti kan kita berhasil, ya? Iya kan? Statusnya kan lulus terus kerja. Hanya saja mungkin ada hal-hal secara kejiwaan, secara perasaan dan sebagainya itu kesannya kurang baik ke kitanya. Nah, disinilah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa setidaknya diterapkan untuk mengcounter hal-hal yang takutnya akan menjadi bumerang bagi kita kalau kita masih menggunakan pola-pola sebelumnya. Baik, dalam kegiatan ini saya ingin menyebarkan dan menerapkan pengalaman budaya positif yang saya alami. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menggurui Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah hebat semua, ya. Sampai dengan saat ini saya hanya sharing, tukar pendapat, dan mungkin di sini juga ada Bu Nur Laila tuh, ya, ada Pak Andri, rekan saya yang sudah lebih berpengalaman dibanding saya, dan mudah-mudahan nanti dalam diskusi nanti bisa membantu saya jika saya mungkin ada sedikit kekeliruan. Selanjutnya, oh iya, selamat datang saya ucapkan, ya, kepada Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 2 Bogor. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak dan Ibu, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada yang namanya disiplin positif. Nah, ini nanti endingnya itu adalah disiplin positif. Apa yang kita pelajari sekarang itu endingnya itu adalah bagaimana caranya bisa membangkitkan disiplin positif pada siswa. Kemudian untuk mencapai itu kita merunut dari bawah, gitu, ya. Apa sih? Yang pertama itu ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian apa yang membuat orang itu bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian kita kontrol lagi, bagaimana caranya bisa mendidik anak supaya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu ada posisi kontrol, restitusi. Kemudian setelah itu gimana sih caranya bisa membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam jiwa anak itu, yang ada di dalam diri, dengan membentuk sebuah keyakinan kelas, ya. Tentunya kita juga punya keyakinan masing-masing, dan dalam kehidupan sehari-hari kan kita punya keyakinan, ya kan? Agama kita itu kan keyakinan. Kita pasti akan melakukan apapun berdasarkan dari keyakinan kita. Nah, kita bentuk juga di dalam kelas adalah keyakinan kelas, supaya anak-anak timbul motivasi, gitu kan? Selanjutnya adalah bagaimana caranya melakukan jika sudah terjadi sebuah pelanggaran, ya, terhadap tata tertib terhadap anak, dan kita bagaimana caranya supaya anak atau siswa tersebut bisa kembali ke jalan yang benar, itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut.
kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sampai dengan saat ini Bapak dan Ibu masih ada yang menggunakan metode klasikal ya. Ya mungkin termasuk saya mungkin ya salah satunya, karena kita ini kalau melihat anak-anak itu kurang lebih 36, kadang langsung wah banyak amat nih, gimana caranya bisa membedakan satu dengan yang lain. Tapi itu harus tetap dilakukan Bapak dan Ibu. Diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbasis pada perbedaan karakter yang dimiliki oleh siswa. Misalnya kita juga kemarin sudah mulai mencoba programnya mulailah sudah ketika ada salat ya, anak-anak diberikan tugas sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang mereka miliki. Ada yang membuat video, ada yang membuat puisi, ada yang membuat apapun terhadap tema yang telah disepakati. Kemudian pun kemarin saya sudah mencoba untuk membuat tugas terhadap anak-anak terhadap kemampuan yang mereka miliki, walaupun itu adalah pelajaran praktikum ya, tapi secara teorinya bisa digunakan untuk kegiatan di diferensiasi. Ada yang membaca puisi, ada yang menggambar, ya itu ada rekamannya di saya. Pelajaran praktik ada puisinya ada, tetapi ternyata mereka yang bisa gitu. Nah, dari apa yang kita pelajari ini tentunya muaranya itu adalah kepada profil pelajar Pancasila. Pasti ingat Bapak dan Ibu apa dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya apa? Berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu bisa. Nah itu nanti muaranya ke sana. Apalagi di dalam kurikulum sekarang ya, implementasi kurikulum Merdeka, itu kita harus mengarahkan siswa menuju ke arah karakter yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini kita harus bisa merubah paradigma belajar itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa. Kita lanjut. Nah, disiplin positif ini ya yang akan kita tuju nih, disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, kata disiplin menurut pengertian Bapak dan Ibu sendiri, disiplin itu apa sih? Tata aturan. Apalagi? Patuh. Patuh, betul. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Disiplin itu adalah bertindak sesuai dengan tata tertib itu. Tetapi kadang dalam pelaksanaan disiplin itu suka dibarengi dengan apa? Dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Bapak Ibu merasakan itu kan? Pernah. Baru sering ketidaknyamanan. Bahkan untuk menegakkan tata tertib harus dengan hukuman. Nah ini ya. Sekarang kita lihat secara pengertiannya dalam budaya kita disiplin ini ya. Tadi betul apa yang disampaikan. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ada unsur pemaksaan. Betul ya. Nah sekarang bagaimana kita sebagai seorang pendidik? Kita sebagai seorang pendidik dalam paradigma baru ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan
memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke. Setelah kita rubah, ya, harapannya kita bisa berubah itu, gitu ya. Jadi motivasi itu datangnya motivasi dari dalam diri, bukan dari orang lain. Harapannya seperti itu. Sehingga jika sudah muncul motivasi intrinsik, maka akan terbentuk disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ketika anak disuruh belajar, ayo belajar, itu sudah otomatis, oh iya, saya harus belajar. Bukan setelah dimarahin baru belajar gitu. Setelah dipecut gitu ya, atau kita teriaki gitu. Memang untuk menciptakan itu ya butuh proses ya, butuh proses yang tidak sebentar. Tetapi jika kita sudah bisa seperti itu, berarti kita sudah bisa membentuk karakter anak dengan disiplin yang positif. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sampai dengan detik ini itu pasti memiliki disiplin yang positif. Sudah terbentuk gitu ya. Kalau tidak memiliki disiplin positif, saya yakin Bapak dan Ibu guru juga nggak akan sampai sejauh ini. Ya. Nah, itulah yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita lihat bahwa manusia itu hidup pasti memiliki kebutuhan dengan banyak teori-teori itu kan. Ya, ada teori Maslow, ada teori yang lain gitu kan. Itu. Sekarang kita bisa lihat bahwa manusia hidup itu pasti memiliki kebutuhan bertahan hidup. Entah itu makan gitu kan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kita bisa tidur dan seterusnya. Kemudian mungkin ada memiliki keturunan, itu adalah bertahan hidup. Pasti orang akan melakukan sesuatu itu karena dasarnya adalah kebutuhan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Adakah Bapak dan Ibu bahagia jika ada yang membenci gitu ya? Ada nggak? Pasti nggak ada. Pasti akan kebutuhan dasarnya itu pasti adalah salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika orang berkelompok terus Bapak Ibu dikucilkan, enak nggak? Pasti akan berusaha bagaimana bisa untuk berada di kelompok tersebut. Kemudian penguasaan. Nah, kalau penguasaan, Bapak dan Ibu bisa lihat dari anak-anak didik kita, ada kecenderungan anak-anak itu ingin berkuasa di kelompoknya. Nah, berarti dia memiliki kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kekuasaan atau penguasaan, baik barang maupun circle-nya itu, di dalam circle-nya. Selanjutnya, manusia juga memiliki kebutuhan dasar yang lain, yaitu kebebasan. Pasti Bapak dan Ibu juga memiliki itu. Murid-murid kita juga pasti akan memiliki itu. Nah, kita punya peluang nih. Dengan kebutuhan dasar manusia itu disambutkan dengan kebebasan. Artinya bahwa dalam mengajar kita bisa memberikan materi yang terdiferensiasi tersebut, memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan pekerjaan terhadap tugas yang kita berikan. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Bapak dan Ibu, setiap orang pasti akan senang. Setiap orang pasti akan bagaimana caranya untuk mendapatkan kesenangan. Ya. Nah, tugas kita sebagai guru tentunya bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita itu, sehingga ketika kita ngajar, anak-anak tidak bosan, senang. Tugas kita itu bagaimana caranya ketika pembelajaran
bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak jadi betah itu, ya. Karena itu adalah kebutuhan dasar mereka. Senang. Kalau kita mengajarnya senang, anak-anak itu pasti akan selalu ikut pelajaran kita. Gak akan pernah kabur, yakin saya. Ya. Selanjutnya, setelah kita jelaskan tadi, kami jelaskan untuk kebutuhan dasar manusia, sekarang motivasi perilaku manusia. Ya, kenapa kalau manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Motivasi itu apa? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Ya. Apa motivasi perilaku manusia? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pasti. Apakah kita punya nyali untuk nyerempet ke hal yang memiliki ada kemungkinan untuk ada hukuman ke kita? Pasti nggak akan. Pasti akan menghindari itu. Betul tidak? Walaupun kita misalnya nggak punya SIM nih, pasti akan mencari jalan yang lain kan? Nggak mungkin nggak punya SIM dengan percaya diri lewat di depan polisi kan? Pasti akan menghindari itu, ya. Sehingga di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah itu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ada nggak murid melakukan sesuatu karena ingin hadiah? Ada nggak? Ada, pasti banyak. Ya. Itu adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, satu lagi adalah motivasi perilaku manusia itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau menurut Bapak Ibu nih sampai di sini nih, bagusnya yang mana? Apakah kebagusan motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Itu yang akan kita tuju, ya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini ya. Hukuman dan penghargaan. Oh ternyata hukuman dan penghargaan itu identitasnya gagal, Bapak dan Ibu. Ya. Hukuman, kenapa gagal? Menyakitkan. Itu ya. Menyakitkan buat siapa ya? Tentunya ya dihukum. Kemudian tidak nyaman. Murid takut. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan pasti supaya tidak dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri, apalagi kalau ketahuan. Kalau bolos ketahuan, pasti kan gurunya paling tidak menggunakan suara keras supaya orang-orang juga mendengar. Ketika orang mereka belum ada apa itu, anaknya kalau udah ketahuan jadi menjadi rendah diri gitu. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan kok bisa? Ya. Identitas gagal. Ternyata penghargaan itu adalah yang pertama tidak efektif. Tidak efektif. Dia pasti ketika melakukan sesuatu dikasih hadiah, besoknya juga ketika melakukan sesuatu pasti minta hadiah. Melakukan lagi pasti minta hadiah. Apa yang terjadi jika melakukan sesuatu tidak dikasih hadiah? Apa yang terjadi? Pasti kecewa, nggak mau kan? Nggak mau. Kemudian selanjutnya merusak hubungan. Ini merusak hubungan. Kenapa? Pasti ada yang iri gitu loh. Kok yang dapat hadiah dia terus ngapain juga? Saya harus melakukan sesuatu toh yang dapat juga dia terus. Soalnya yang bersangkutan pinter misalnya, yang lain kurang pinter. Nah ini akan merusak hubungan antara yang kurang pinter dengan entah itu dengan gurunya, entah itu dengan siswa yang pinter gitu.
Selanjutnya mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, menghukum dengan sistem ranking secara tidak sadar, Bapak dan Ibu ketika memberikan ranking terendah pada siswa dari 30 ada yang rankingnya ke 30. Yang pertama, seolah itu adalah sebuah hadiah dan sebuah pujian gitu ya. Tetapi bagi yang ranking 30 apa yang terjadi? Seolah dia merasa di buku, ya kan? Ditulis ranking 30 dari 30, perasaannya bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau misalnya mentalnya udah kuat sih nggak masalah, kalau mentalnya lemah gimana? Itu kasihan. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi harga dirinya itu dihadiahi oleh penghargaan, padahal dia juga menghargai, tanpa ada penghargaan pun dia menghargai. Tapi ketika dikasih penghargaan, seolah penghargaan itu sebanding dengan hadiah yang diberikan, sehingga hak yang seharusnya dia bisa menghargai diri sendiri akibat dari prestasi yang dimiliki menjadi kecil gitu ya. Nah ini karena sebanding dengan penghargaan tersebut gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sudah paham ya sampai dengan materi yang tadi ya. Selanjutnya kita kenal dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini seperti apa konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama itu adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa sih Bapak dan Ibu? Ada yang bisa menjelaskan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah karena adanya sebab dan akibat. Ya, konsekuen, tetapi sudah disepakati bersama terlebih dahulu. Nah, ini termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Kenapa? Penguatan jangka pendek, ya. Nah ini sebenarnya agak sedikit lemah ya, karena tidak panjang, tetapi secara identitas itu dikatakan sukses karena ada perubahan di situ, walaupun pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, karena kalau tidak dimonitori dia apa ya? Ya sudah nggak ada yang ngawasin ini, gitu kan? Kemudian ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, betul sekali. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini. Kemudian untuk restitusi, ini yang paling bagus Bapak dan Ibu. Ya, ini yang paling sukses. Itu adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Ini restitusi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada tindakan bukan kesalahan. Kemudian menguatkan dan fokus terhadap solusi. Ya, ini restitusi. Seperti apa restitusi? Kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu seperti apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Tentunya ini bagus ya, dibandingkan hukuman ya. Restitusi ini adalah memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi ditanya kenapa kok kamu melakukan itu, gitu, ya pasti anak punya alasan. Nah, terus digali terus. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ya ini yang harus
mulai terbiasa Bapak dan Ibu ya untuk menggunakan pendekatan restitusi untuk menangani masalah siswa. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sekarang kita lihat pada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Kalau hukuman, guru menghukum guru tersebut dengan lari keliling lapangan. Kalau hukuman cenderungannya apa? Kadang tidak sesuai dengan, tidak selaras dengan yang menjadi tujuannya. Hukuman itu bisa ngawur, yakin saya mau, ya. Dia tidak mengerjakan tugas, hukumannya lari 7 kali keliling lapangan. Dia tidak datang pagi, hukumannya lari 4 keliling. Tidak sejalur dengan apa yang seharusnya dia kerjakan. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini pasti ada hukuman. Karena kalau hukuman itu pasti ada cenderungan untuk penekanan, menekan ke murid. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Contoh kasus di sini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini ada keselarasan masih, ya. Selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Nah, di restitusi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ini guru ditanya dulu, murid ditanya dulu sama guru. Menurut keyakinan kamu ini seperti apa? Gitu. Apakah sudah betul atau memang salah? Ditanya alasannya kenapa kamu melakukan itu. Ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini secara teoritis seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan restitusi itu ada 5 kontrol posisi, 5 posisi kontrol, ya, yaitu posisi penghukum. Jadi kita nih sebagai orang yang melakukan restitusi terhadap murid kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kalau penghukum seperti apa? Ya seperti mungkin saya sebelumnya juga begitu. Tunjuk, masuk, cepat, bisa gitu kan? Kemudian itu pasti ada sisi penekanan terhadap siswa takut sehingga lari terbirit-birit gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini bagaimana guru ini? Kalau menurut saya itu sebenarnya mendidik anak gitu. Dia merasa guru tersebut adalah orang yang paling berdosa gitu. Si anak jadi merasa bersalah gitu. Ya. Misalnya kamu kenapa sih kok datangnya telat? Nanti saya dimarahin Pak Holil loh gitu. Gara-gara kamu telat saya nanti dimarahin, nanti dikonfirmasi sama orang tua kamu. Nah, jadi memelas, ya. Jadi si anak karena gurunya merasa bersalah, si anak juga merasa sangat berdosa loh. Gara-gara ibu sedih, saya jadi merasa berdosa, gitu ya. Nah, ini adalah termasuk salah satu dari posisi kontrol restitusi, ya. Kemudian dengan teman, nah sebagai teman, kalau sebagai teman itu adalah hubungannya sejajar, setara. Jadi menganggap sebagai teman, misalnya, kamu kenapa nggak ngerjain PR? Lupa. Aduh kamu ini, kan? Saudara, nggak apa-apa untuk kali ini, tapi besok jangan, gitu kan? Terus yang sekarang nggak apa-apa, nanti saya akan ngomong sama gurunya. Nah, itu memposisikan sebagai
teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau itu berdasarkan data. Datanya seperti apa? Data dicek. Kamu datang telat jam 7:15. Seharusnya datang jam berapa? Jam 7, Pak. Tahu konsekuensinya seperti apa? Ya, Pak, tahu. Sekarang silakan lakukan konsekuensi tersebut. Itu biasanya merupakan ciri-ciri pemantau. Ya. Semuanya itu berdasarkan data, ya, data-data lapangan. Selanjutnya ini adalah yang terakhir, manajer. Di dalam posisi manajer itu biasanya menanyakan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mengapa melakukan itu? Apa tindakan kamu untuk menebus kesalahan? Dan seterusnya. Sampai si anak mengemukakan solusinya, gitu. Solusi itu ada dari siswanya. Tetapi dalam posisi kontrol ini, manajer ini sudah menguasai semuanya, terutama di teman dan pemantau. Ini sudah, sehingga posisi manajer bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bisa sebagai teman, pemantau, atau ketika posisi yang lebih umum digunakan itu adalah sebagai posisi manajer tersebut. Ya. Diusahakan dikurangi atau diminimalisir atau bahkan mungkin dihilangkan untuk posisi pemukul dan membuat rasa bersalah. Itu. Jadi ketika di posisi manajer itu sudah mahir, sudah fasih ketika ada di posisi teman atau pemantau. Jadi bisa digunakan yang mana saja tergantung dari situasi dan kondisi. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi yang saya sampaikan, kita ulang kembali, kasus siswa kabur dari sekolah pada waktu belajar. Kalau penghukum bagaimana? Pasti ada nada tinggi, patuhi aturan sekolah, masuk kelas kembali dan berdiri di depan kelas. Pasti seperti itu. Itu kontrol seorang penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ngomongnya seperti ini. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, saya kecewa sama kamu. Nah, itu seorang mengulas, gitu ya. Mengulas bahwa guru tersebut ya paling berdosa ketika murid melakukan kesalahan. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat saya bangga sebagai gurumu. Kali ini tidak apa-apa. Nah itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau seperti apa? Jika ada siswa kabur, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu salah satu kalimat, ya. Kemudian kalau manajer seperti apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini manajer. Dan mungkin Bapak dan Ibu kalau sampai dengan di sini sering menggunakan yang mana nih? Hukum. Dan hukum, ya. Normal, umum, sangat umum. Tetapi perlahan-lahan mudah-mudahan semuanya menjadi seorang pada posisi manajer. Posisi kontrol manajer. Memang bukan suatu yang mudah Bapak dan Ibu. Kita harus banyak belajar. Bahkan kalau saya sendiri, kalau saya malah kemarin-kemarin itu seringnya sebagai pemantau gitu, ya. Kemudian juga ada solusinya, tapi kadang solusinya itu adalah muncul dari gurunya sendiri, gitu. Bukan dari si anak. Guru yang mengatakan, kenapa kamu telat? Saya bangun yang kesiangan. Bahkan bisa kamu pakai jam breaker, bisa pakai alarm. Nah, solusi itu kadang masih muncul dari guru tersebut, gitu, dari saya. Gitu. Nah sekarang kalau sebagai manajer pasti akan menanyakan, kira-kira untuk bisa kamu datang lebih pagi lagi, kamu punya solusi apa? Itu yang ditanya. Dia bisa akan mikir tuh, apa ya itu? Pasti ada jawaban. Walaupun mungkin agak sedikit berpikir lambat, tetapi kita harus sabar untuk dia menemukan solusinya tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Mungkin yang belum kelihatan ya? Iya. Oke. Kita lihat, ini adalah secuplik dari materi ya. Kalau kita lihat secara motivasi eksternal itu datangnya dari mana?
dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ya, kalau motivasi intrinsiknya itu datang ketika kita berposisi sebagai manajer. Kemudian ternyata penghukum dan pembuat orang merasa bersalah termasuk identitas gagal loh Pak dan Ibu. Yang berhasil seperti apa identitasnya? Yaitu ketika kita menjadi seorang teman sebagai murid kita, kemudian sebagai pemantau yang tadi ya, kamu melakukan apa, peraturannya seperti apa, konsekuensinya apa. Nah itu sebagai pemantau. Kemudian manajer itu adalah salah satu dari identitas sukses atau berhasil. Jadi untuk yang identitas berhasil itu ada 3, Bapak dan Ibu. Teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya contohnya tadi ya, seumpama di penghukum, nah guru berbuat apa tuh? Biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, biasanya itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam seperti orang yang paling tersiksa di dunia, gitu ya. Kemudian kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, jadi membantu, ya, membantu anak tersebut supaya terbebas dari konsekuensi atau hukuman. Kemudian sebagai manajer itu adalah guru berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini. Selanjutnya, guru itu berkata apa ketika penghukum? Contohnya adalah, kalau kamu tidak mendukung, saya akan, nah selanjutnya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah seperti itu. Contoh kalimatnya. Ada ancaman. Tuh. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah itu, guru akan berkata apa? Biasanya kata kalimatnya adalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Itu masih ada kalimat itu. Kemungkinan besarnya, umumnya, ya. Selanjutnya, kalau sebagai teman, lakukan untuk ibu. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu. Coba kamu datang pagi, lakukan demi ibu sebagai wali kelas kamu. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang lain-lain nanti biar saya bereskan. Jadi kalimatnya umumnya seperti itu. Kemudian untuk pemantau, guru itu berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nadanya tegas, ya kalau untuk pemantau. Kemudian kalau untuk manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, ya. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu bagaimana kamu akan memperbaikinya, ya. Kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, dan seterusnya. Berbicara sehingga muncul motivasi di dalam dirinya untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahannya. Selanjutnya hasilnya seperti apa? Kalau guru yang memiliki kontrol penghukum, itu hasil yang didapatkan oleh murid kita itu adalah memberontak, terdendam, menyalahkan orang lain. Pernah Bapak dan Ibu ada tulisan di dinding? Pernah? Nama Bapak gitu kan? Itu akibat dari penghukum sebenarnya. Ya. Kemudian pernahkah motor Bapak dan Ibu dikempesin? Belum. Itu dari penghukum. Biasanya seperti itu. Jadi anak itu dendam, ya dendam. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, apa hasilnya terhadap murid kita? Murid akan cenderung menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ya, supaya gurunya tidak merasa sedih, pasti. Kemudian kalau sebagai teman, itu efek yang akan didapatkan terhadap murid itu ketergantungan. Dia pasti akan cenderung melakukan jika hanya kepada guru tertentu saja.
Kepada orang lain, guru yang lain pasti nggak mau, karena tidak ngefriend gitu ya. Hanya kepada bapak toko misalnya, pasti ke Pak Toko terus gitu. Kalau Pak Toko nyuruh pasti mau, tapi ketika Pak Andri nyuruh pasti nggak mau gitu, karena nggak ngefriend, ya, karena tidak berteman seolah-olah gitu. Karena Pak Andri sebagai posisi penghukum misalnya, apalagi itu yang paling jauh, ya. Selanjutnya, jika sebagai pemantau, murid itu hasilnya seperti apa? Biasanya menyesuaikan bila diawasi gitu. Ya, kalau pemantau kalau misalkan ada, wah dia langsung buka topi misalnya kan gitu. Dia langsung masuk-masukin baju. Tapi kalau enggak, ya bodo amat. Tetapi jika dari restitusi sebagai manajer tadi, ya pasti dia akan menguatkan watak atau karakternya. Jadi tanpa disuruh pun udah dari rumah dan sebelum sampai pulang ke rumah lagi, posisi baju pasti akan selalu ada di dalam, itu dimasukin terus dan selalu berpenampilan rapi sesuai dengan aturan. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dari yang tadi disampaikan di posisi manajer kan tadi bilang apa yang kamu yakini, keyakinan apa yang kamu percaya dan selanjutnya. Berarti ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita itu harus membentuk keyakinan kelas dulu terhadap anak-anak kita itu. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja gitu ya, peraturan kelas. Nah, mengapa? Sekarang ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Sekarang menurut Bapak dan Ibu, ketika kita tidak menggunakan helm, mengapa? Kecelakaan, betul. Berarti sudah ada keyakinan di dalam Bapak dan Ibu, sudah terbentuk. Tetapi bagi yang belum terbentuk, dia menggunakan helm karena takut ditilang. Nah itu bedanya keyakinan dengan mematuhi peraturan yang tanpa keyakinan. Gitu. Jadi sudah terbentuk dalam dirinya, saya menggunakan helm karena takut terjadi kecelakaan, sehingga kepala saya aman, sehat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk menjaga kesehatan kita, itu sudah terbentuk keyakinan itu, muncul dengan sendirinya. Jadi ketika kemana-mana, otomatis pakai masker. Bukan karena adanya Satpol PP misalnya gitu. Saya kalau nggak pakai masker dikejar-kejar Satpol PP, dimarahin sama Pak Ridwan gitu kan? Gitu. Ketika ngajar, woi mana masker kamu? Bukan karena ketakutan itu, tapi karena saya memakai masker karena untuk menjaga kesehatan saya. Nah, itu adalah keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini yang kita arahkan, keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu jelas, tek, tidak ini tidak boleh, ya harus datang dan seterusnya. Berupa pernyataan universal, kebajikan universal. Salah satu kebajikan universal itu tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang lainnya seperti apa? Kebajikan universal, misalnya toleransi, kemudian antusias, ya, jujur, kerjasama, percaya diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Jadi ketika ada yang salah, dibalikin lagi, kamu melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana. Karena ada sedikit, oh dia yang ini Pak, oh iya, gitu. Kalau sudah tahu kamu melanggar keyakinan kelas, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Ya,
Selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan dalam proses pembuatan. Ya, termasuk bapak dan ibu juga nanti harus membuat itu bareng-bareng gitu ya. Selain murid-murid kita di dalam kelas tersebut, kita juga sebagai guru turut ikut serta dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Karena ketika kita telat pun pasti kita akan disindir itu sama anak-anak. Bapak nggak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Saya datang telat ya gitu. Baik, berarti anak-anak sudah mulai terbentuk tuh ketika telat, kemudian dia menanyakan, anak-anak itu menanyakan, oh, Bapak berhasil itu, ya? Karena menanyakan itu, Bapak telat, Bapak nggak sesuai dengan keyakinan kelas, udah bagus, ya sudah merasa berarti. Selanjutnya, nah ini saya sempat beberapa waktu yang lalu membuat keyakinan kelas, ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas dengan kelas 12 mesin. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan dulu, nih peraturan yang ada di sini. Ditulis dulu peraturannya apa. Misalnya saling menghormati satu dan lainnya, saling membantu, datang tepat waktu, setelah terdengar azan langsung istirahat, itu peraturan. Setelah itu peraturan-peraturan itu dipisah-pisahkan, digabung-gabung, dirumuskan menjadi salah satu keyakinan, ya, yang mendekati. Misalnya tidak mengambil benda kerja orang, sama datang tepat waktu, itu apa? Menghormati orang lain, betul kan? Nah itu jadi satu rumusan. Kemudian keyakinan kelas dikerahkan oleh seluruh murid, kemudian ditempel kalau bisa. Karena posisinya mobile, dikerahkan aja. Ya, kalau bisa mas setiap pembelajaran disebutkan supaya terus meyakini bahwa di kelas tersebut ada keyakinan yang tertentu. Ya. Bisa beda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Tadi cenderung disesuaikan dengan karakter kelas tersebut. Selanjutnya, ya contoh keyakinan kelas, ya itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, keyakinan yang lain sudah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini hanya contoh. Jadi keyakinan kelasnya itu hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi ketika ada siswa yang melakukan tindakan pelanggaran, kembalikan lagi. Kamu sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas yang kita miliki bersama? Tanya. Apakah tidak sesuai dengan hormat, atau tidak sesuai dengan bekerja, atau tidak sesuai dengan diterima dan dimiliki? Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas saja. Banyak. Tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya kayak percaya diri, tadi kan ada kejujuran, misalnya, kemudian rasa hormat, empati dan seterusnya banyak. Jadi kalau yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu tidak hanya berlaku di kita saja, tetapi di seluruh dunia. Makanya universal. Contoh kejujuran. Apakah jujur itu hanya dilakukan di kita saja? Tidak kan? Pasti di negara lain pun kejujuran dijunjung tinggi, betul tidak? Betul, pasti. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini adalah pendekatan dalam menangani siswa yang memiliki permasalahan terhadap tata tertib. Kita menggunakan segitiga restitusi namanya. Bagaimana segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya itu salah satu kalimat. Atau kita ini seorang manusiawi kalau kita melakukan kesalahan. Jadi identitasnya itu tidak kita langsung jerumuskan, tetapi kita seolah-olah berempati. Bapak juga waktu muda begitu. Nah, jadi ketika anak-anak misalnya ketahuan merokok misalnya kan, bapak juga waktu muda begitu. Jadi seolah-olah anak-anak ini
ketika salah tidak langsung terjun bebas, ya, tidak langsung terjun bebas akibat dari kesalahan yang dilakukan, mentalnya terutama jatuh, tidak. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu merokok, misalnya gitu ya, Pak, karena iseng dan sebagainya. Validasi tindakan salah. Tanya alasannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tanya, kalau merokok itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Enggak, Pak. Dengan keyakinan kelas yang mana yang nggak sesuai dengan kesehatan, Pak? Ya. Untuk selalu hidup sehat. Nah itu. Selanjutnya ditanya, apa yang bisa memperbaiki kesalahan kamu? Apa solusinya? Jadi itu segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, contoh penerapan segitiga restitusi pada video berikut. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat video sebelumnya. Saya upload di YouTube. Kita lihat kembali ya Bapak dan Ibu. Jadi ini posisi segitiga restitusi ya. Nah ini menstabilkan identitas, ya. Memang sih pelajaran matematika itu berat gitu ya.
Baiklah, setelah ini kalau kalian sudah tahu saya di mana, kemudian tindak lanjutnya untuk mengatasi kebosanan kalian juga kalian sudah tahu dan juga saya sampaikan. Sekarang saya akan untuk kembali lagi ke kelas dan tidak untuk langsung. Setuju tidak? Setuju. Oke, silakan. Lagi ya. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu ya yang bisa disampaikan. Jadi pada intinya adalah materi kita ini tujuan adalah membentuk keyakinan kelas. Kemudian setelah itu, jika ada yang melakukan kesalahan, maka kita bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ya. Apa pendekatan segitiga restitusi itu tadi? Menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Maka kami silakan. Demikianlah tadi pemaparannya sudah disampaikan oleh Pak Pras, yang saya yakin pemaparannya itu sudah sangat menarik, gamblang sekali. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua juga untuk bisa menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan, walaupun mungkin rasanya agak sulit ya Pak Pras ya, agak sulit untuk kita lakukan. Contohnya tadi yang Bu Martuti dan Bu Ina bilang, Pak Pras itu tidak seperti Pak Pras yang sebenarnya. Iya, ya ketika di video tadi kan kita melihat itu tidak seperti Pak Pras yang sebenarnya, tapi kita meyakini ini adalah salah satu proses yang harus kita jalankan, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran kita, di mana anak-anak mampu untuk bisa memiliki budaya yang positif. Kita arahkan bagaimana caranya agar mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham, dan kemudian mereka mampu untuk bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai siswa di SMK Negeri 2 Kota Bogor ini. Dan ujungnya atau akhirnya adalah kita berharap bahwa siswa dan siswi SMK Negeri 2 Kota Bogor ini akan terus lebih baik dan lebih baik lagi, baik secara pengetahuan maupun sikap yang mereka miliki dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena toh pada akhirnya mereka pun akan kembali ke masyarakat, dan itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sebelum kita melanjutkan untuk selanjutnya, kita berikan plus kepada Pak Pras yang sudah memberikan pemaparan yang sudah sangat baik sekali bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pras tadi, ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin memberikan masukan, kritik, saran, ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan, yang mudah-mudahan ini juga jadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Kalau Pak Pras saat ini kita melihat sudah mampu untuk bisa memaparkan dengan baik pada saat ini, dan mudah-mudahan pun mampu untuk bisa dijalankan dalam proses pembelajaran kita di sekolah ini pun menjadi motivasi bagi diri kita semua untuk bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pras. Walaupun tadi saya katakan bahwa itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena tadi diawali dengan proses kita membentuk keyakinan kelas yang diawali dari motivasi dari diri kita sendiri untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya ataupun mungkin kritik dan saran, Pak. Oke, Pak, silakan Pak. Mandri belum masuk Pak. Tadi ada terlambat karena ada sebuah hal yang di bawah. Ini agak mengkritik juga karena seolah kita membicarakan diri kita sendiri ya. Jadi memang saya tidak setuju dengan kata-kata Bui sulit. Kalau kita sudah ngomong sulit, kita stop di situ. Jadi harus bergerak seperti itu. Itu kan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang menurut saya bertentangan dengan kondisi kita sekarang, Pak. Apakah sedikit
segitiga restitusi itu bisa diterapkan di sekolah kita. Dan apakah memang terlevel jenjang kesalahannya seperti itu? Sebagai contoh tadi ditayangkan di video bahwa untuk yang bolos, kemudian untuk yang menyontek itu bisa dilaksanakan. Apakah dengan kejadian-kejadian yang akhirnya menimbulkan anak dikeluarkan, tanda kutip ya Pak, itu bisa dilakukan? Karena memang kalau dilihat dari sisi kesalahan cukup fatal. Contoh kasus di kita seolah-olah sudah ada kesepakatan bahwa ada anak yang terlibat tawuran, apapun bentuknya itu, apakah pelaku atau pengikut misalnya, kesepakatan tidak tertulisnya kan dikeluarkan, mengundurkan diri dipaksa seperti itu. Ditambah lagi dengan yang kemarin kejadian asusila, apakah itu masih bisa dibina? Kalau menurut saya masih bisa Pak. Seburuk-buruknya anak itu masih ada sisi baik di dalamnya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama berikan kesempatan kepada mereka untuk lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Pada dasarnya langsung saya jawab saja ya. Betul Pak, memang hal ini harus kita latih terus-menerus, tidak bisa serta-merta bisa kita lakukan, apalagi dengan kondisi sekolah kita yang mungkin kecenderungannya berbeda dengan sekolah yang lain. Tetapi jika kita sudah membiasakan dengan budaya positif ini dan kemudian di sekolah lain pun demikian, bahkan ini juga sampai tadi disampaikan dari mulai SD gitu kan, tapi tetap mau tidak mau budaya positif ini dan pada akhirnya timbul disiplin positif itu adalah sudah menjadi tugas kita. Itu yang kita harapkan. Dan kita dalam proses keyakinan kelas ini tidak juga menyampaikan tata tertib. Tata tertib itu ada, harus wajib. Bahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga ada yang namanya hukum undang-undang. Tetap harus ada Pak. Ya, kita bisa bentuk anak ya untuk masalah-masalah yang sekiranya kita lihat tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah ini kita bisa arahkan ke sana. Kemudian seumpama dia menyinggung undang-undang atau ada sangkut pautnya dengan undang-undang, terutama undang-undang KUHP dan sebagainya, paling tidak kita hanya bisa mempertahankan sisi emosionalnya gitu ya. Tidak sampai jatuh seperti itu. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya menurut kita ini bisa, tadi Pak Andi juga sudah bilang seperti itu, kita coba gunakan pendekatan restitusi. Jadi kita juga bisa milah-milah gitu ya, memilih mana yang sekiranya ada sangkut pautnya dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum secara umum, atau yang mungkin secara toleransi masih kita bisa bina. Nah, proses pembinaan ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah sebuah pendekatan Bapak dan Ibu. Jadi pendekatan itu adalah suatu cara. Pendekatan ini setelah diteliti ternyata bisa menimbulkan motivasi intrinsik di dalam dirinya sehingga terbentuk disiplin positif. Disiplin positif itu adalah ketika ada tata tertib, dia sudah tahu dari dalam dirinya sendiri yang menjawab gitu. Jadi tanpa ada paksa, tanpa ada ancaman, sugatan dan lain-lain. Jadi begitu Pak Andri. Memang dalam proses pembudayaan ya, budaya positif ini butuh waktu. Jika semuanya sudah, insya Allah sisi humanis kita sebagai manusia bisa terbentuk gitu ya, dengan adanya pembelajaran secara restitusi gitu. Memang tidak, ini harus secara ini ya, secara masif ya, termasuk juga di rumah juga begitu seharusnya. Tapi setidaknya harus ada yang mengawali, harus ada yang ini melakukannya gitu loh. Di mana? Ya tentunya dari sisi pendidikan yang lebih memungkinkan, walaupun di orang tua juga nanti mungkin harusnya ada parenting segala kan, dengan materi yang sama seperti ini.
Jadi seperti itu Pak Andri. Memang sulit, tapi kalau kita punya niat pasti akan berubah. Itu. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya? Ada lagi? Baik. Nah itu. Ya, Pak Indar, Pak. Silakan. Terima kasih kepada Pak Pras. Saya ingin mengucapkan selamat hidup Pak Pras. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya teman-teman dari CGP ini kan sebenarnya intel-intel yang disuruh pemerintah untuk menyebarkan disiplin positif sebenarnya. Jadi selama beliau-beliau itu melakukan kegiatannya dalam 12 bulan pembelajaran calon guru penggerak, beliau-beliau ini adalah sebenarnya memasukkan di alam bawah sadar para guru untuk membentuk paradigma baru dalam pengajaran seperti itu. Nah, tadi saya ingin menanggapi Pak Andri tadi. Jadi kan tadi Pak Pras menyatakan bahwa ketika itu kan bisa diterapkan di dalam setiap pelanggan apa yang dikerjakan oleh anak. Ya. Dan tadi Pak Andri kan juga menyinggung tentang masalah yang kemarin kejadian itu Pak ya. Jadi kalau menurut pola pikir saya pribadi, jadi di dalam negara NKRI ini kan berlaku hukum pasif, dalam arti kata ada hukum KUHP. Itu pun tetap berlaku juga di dalam ranah sekolahan. Jadi yang kita bisa terapkan untuk disiplin positif ini kan hanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat disiplin, bukan pidana. Kalau pidana kan seperti asusila, anak remaja itu kan kena di 362. 362 itu kan termasuk narkoba di lingkungan anak-anak di bawah umur itu kan masuk 362. Jadi kenakalan remaja, tawuran itu bisa kena Pak 362 harusnya. Walaupun nanti yang repot polisinya juga. Jadi kalau menurut saya memang tadi yang Pak Andri sampaikan, sebenarnya untuk hal seperti itu harusnya ada semacam kolaborasi antara penegak hukum dengan penyelenggara pendidikan. Cuma sekarang kan yang ada di masyarakat ini kan seolah-olah kalau sudah namanya siswa yaitu tanggung jawab sekolah titik. Padahal harusnya dibedakan di substansinya kan mana dulu. Kalau substansinya disiplin, pengajaran, terus mensupport manusia untuk menjadi lebih baik itu kan di pengajaran, di pendidikan. Tapi kalau untuk penegakan aturan, hukum negara itu kan sudah jadi ranahnya para penegak hukum. Nah disinilah sebenarnya kalau sampaikan mungkin teman-teman JGP ini kan bisa memberikan masukan nanti kepada para pemangku jabatan bahwa di sekolah juga harus juga berlaku hukum secara terukur, dan arti kata penyertaan polisi ataupun apapun penegak hukum itu harus lebih aktif, karena kan kita hanya ketemu polisi pada saat teman-teman polisi itu kita undang untuk menyampaikan pengajaran tentang tertib lalu lintas, ataupun pada saat ada kapolsek baru, mereka akan coba untuk show off, karena memang di situ wilayah kerjanya. Kita kan nanti juga pengen polisi itu ada yang setiap sebulan 2 kali memberikan pengantar tentang aturan KUHP dan sebagainya. Begitu Pak Pras, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indar sudah memberi penguatan terhadap jawaban yang disampaikan. Betul ya Pak Indar. Jadi yang bisa dilakukan dalam segitiga diskusi ini adalah dalam hal mengenai disiplin, kedisiplinan. Tetapi ketika sudah menyinggung ke masalah ranah hukum, ya tentunya proses pendekatannya menjadi berbeda. Ya gitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian saja Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon maaf juga jika apa yang saya sampaikan ini tidak memuaskan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan puas kepada Pak Pras yang sudah bisa memaparkan definisi materi budaya positif yang mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita lakukan seperti tadi dikatakan Pak Andri. Kalau kita katakan sulit, maka mungkin aura negatif yang muncul. Tapi kita punya keyakinan bahwa ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, maka yakin akan ada jalan bagi kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama.
Dan mudah-mudahan seperti tadi saya katakan juga ini menjadi motivasi juga untuk rekan-rekan yang lain yang masih berkesempatan untuk menjadi CGP ya, untuk bisa juga ikut berpartisipasi ya untuk mengikuti program CGP ini, sehingga mudah-mudahan dengan semakin banyak rekan-rekan guru yang CGP di sekolah kita ini akan lebih meningkatkan kualitas kita di SMK Negeri 2 Kota Bogor yang tercinta ini. Dan demikianlah tadi ya, sudah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Pras berkaitan dengan materi budaya positif, dan mari saja kita sama-sama tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah, dan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini, mungkin dalam membawakan acara pada kesempatan hari ini banyak terdapat kalimat-kalimat yang kurang tersusun maupun kurang enak untuk didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ini adalah